Oke, hari ini semua Yuders, anak muda, jadi beta berharap bahwa kau hari ini antusias, semangat, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita buka dari Alkitab di tangan kita masing-masing. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga ditraktir. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Walaupun hampir setahun kami gak ketemu di ibadah youth, tapi hari ini kami ada, kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena penjagaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Kami bersuka cita karena kami boleh ketemu dengan semua saudara-saudara kami yang seiman Tuhan Yesus. Kesempatan malam hari ini kami mau dengar Engkau bicara bagi kami mau dengar isi hatimu disampaikan. Bapak, kami berdoa Engkau kuduskan kami, sucikan kami Tuhan Yesus. Pendengaran seorang murid yang baik Engkau berikan bagi kami. Kami fokus Tuhan, mau dengar, mau tangkap apa isi hati Tuhan bagi kami. Supaya kami semua yang datang di malam hari ini, kami pulang sebagai orang-orang yang sudah diberkati. Karena firman Tuhan menjadi jawaban, solusi, penguatan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, hamba yang menyampaikan pun. Pengurapan Tuhan turun bagi hamba, bukan hikmat manusia yang fana ini, tapi hikmat Allah. Pewahyuan yang khusus disampaikan bagi semua kami, supaya kami semua sama-sama diberkati. Tolong juga kami Tuhan Yesus, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan cuma sebagai pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kami hidup dan kami berbahagia di muka bumi. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini topik khotbah saya berikan judul Let It Go. Semua katakan let it go. Let it go. Oke, let it go. Waktu saudara dengar judul ini, mungkin tiba-tiba ada semacam instrumen lagu, sebuah lirik lagu yang berputar di saudara punya dalam kepala ada? Ada? Berarti saudara kebanyakan nonton film Disney. Oke. Iya saudara. Jadi memang karena ini pertemuan perdana di tahun ini, kita bersyukur, kita bersyukur, dan sepanjang tahun, awal tahun kita dengar banyak firman Tuhan soal bagaimana kita menyiapkan diri kita bersyukur. Namun malam hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang lain, mungkin bukan menyangkut ucapan syukur, tapi bagaimana kita membawa diri kita sepanjang tahun ini. Karena teman-teman, faktanya adalah ada banyak orang-orang yang dari tahun kemarin, dari 2021 dan masuk tahun 2022, mereka masih bawa sesuatu yang justru menjadi beban dalam hidup mereka. Okay. Saya yakin bahwa banyak di antara kita, saya yakin bahwa ada di antara kita, beberapa mungkin di antara kita, yang masih membawa beban yang seharusnya tidak dia bawa sampai hari ini. Saya yakin bahwa mungkin ada beberapa di antara kita yang sampai hari ini dia masih bawa beban dari 2021 dibawa ke 2022. Mungkin ada. Dan saudara tahu bahwa itulah sebabnya hal yang seperti ini, beban ini yang membuat kita menjadi lelah. Bukan secara fisik saudara, bukan. Tapi secara emosional, tapi secara kejiwaan, secara spirit kita tuh jadi lemah. Ketika datang masalah kita seperti kayak tidak bisa melihat jalan keluar, gak tahu mau bikin apa. Orang jadi capek, orang jadi boring, orang jadi bosan gitu. Kenapa? Karena apa yang dia jalani sepanjang tahun ini sampai hari ini itu cuma sebuah beban yang masih dia pegang, pikul, yang seharusnya dilepaskan saudara. Ini beban yang saya bilang harusnya ditinggalkan dari masa lalu. Harusnya ditinggalkan, dilupakan.
Kalau sudah didoakan harusnya dilupakan. Oke. Tapi masih dibawa sampai sekarang. Karena saya bicara soal konteks bagaimana orang masih membawa rasa sakit dalam sebuah hubungan. Bagaimana orang masih menyimpan rasa sakit. Mungkin berupa trauma akibat hubungan-hubungan yang pernah dia bangun. Mungkin antara dia dengan orang tuanya, dengan sesamanya, dengan pacarnya, dengan apapun. Itu mungkin lebih spesifik saya akan ngomong malam hari ini. Ada banyak orang berjalan dengan sebuah beban dalam hubungannya. Itu sebabnya dia lihat dalam hubungannya dia capek, dia bosan, dia lelah. Dengan orang lain, dengan siapa saja. Ada hal-hal yang harusnya dia lupakan, tapi enggak dilupakan, dia bawa sampai hari ini. Jalan dengan sebuah beban itu menghalangi kita untuk bertumbuh. Jalan hidup kita dengan sebuah beban itu akan buat kita susah untuk naik ke atas. Oke. Beda ya, ada orang yang jalan dengan tas-tas yang besar tapi dia tetap bertumbuh, beda. Tapi janganlah, beban itu harus ditaruh, diletakkan. Oke. Demikian juga dengan sebuah beban yang mungkin saudara sampai hari ini masih bawa dalam saudara punya hubungan. Nah, saya mau tanya semua kita di malam hari ini, berapa banyak dari Anda, semua kita yang hadir malam hari ini pernah melukai atau dilukai? Sekali lagi, berapa banyak di antara kita yang hadir malam hari ini pernah melukai atau dilukai oleh seseorang yang benar-benar Anda kasihi? Semua kita, saya percaya semua kita pasti pernah. Oke. Entah melukai atau pernah dilukai oleh orang-orang yang kita kasihi. Betul? Yang pasti bahwa semua kita punya dua pilihan. Oke. Ketika kita rasa sakit, kita disakiti oleh orang lain. Oke. Kita punya dua pilihan. Oke. Yang pertama kita memilih untuk melepaskannya, let it go. Atau kita memilih untuk menahannya, megangnya, let it come. Semua kita waktu kita disakiti, kita punya dua pilihan ini. Apakah kita mau memilih untuk melepaskan itu rasa sakit, atau kita masih mau terus pegang itu. Dan saya bilang tadi saudara, selama kita masih jalan dengan beban itu, kita gak akan pernah bisa bertumbuh. Mungkin bertumbuh tapi lambat sekali. Kenapa? Karena kita jalan dengan beban. Oke? Tapi saya ingin saudara malam hari saudara dengar baik-baik apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat kisah Yusuf. Supaya Anda pulang sebagai orang-orang yang memang sudah dilepaskan, dibebaskan. Anda gak lagi jalan dengan beban hidup Anda. Tidak saudara. Tapi kami melihat bahwa kami ingin melihat, kami rindu melihat bahwa Anda bertumbuh cepat dalam gereja. Anda bertumbuh cepat dalam takut akan Tuhan. Anda bertumbuh cepat dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi gak enak Anda jalan dengan beban. Gak enak saudara. Dan saya berdoa supaya Anda memilih malam hari ini untuk melepaskannya. Let it go. Tapi sekali lagi saudara, saya berdoa supaya malam hari ini lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, hati Anda akan di-unfrozen. Tidak lagi dibekukan, tapi dia mencair. Lepas, nguap, hilang, pergi. Amin. Amin. Jadi saudara, harapan saya seperti itu. Anda pulang sebagai orang-orang yang memang sudah melepaskan beban hidup Anda. Oke. Cara khusus malam hari ini saya ngomong soal hubungan kita dengan orang lain. Kita akan melihat sekilas malam hari ini tentang kehidupan Yusuf. Semua orang tahu tentang Yusuf, semua orang tahu ini anak muda yang pada masanya dia sangat luar biasa dalam hidupnya dengan Tuhan dan dalam hubungannya dengan sesamanya. Dia sangat luar biasa dalam hubungannya dengan Tuhan dan dalam hubungannya dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Dia kalau saya bilang dia mastering in relationship. Dia tahu bagaimana mengatur hubungannya dengan baik karena nggak ada yang disimpan di sini. Kita akan lihat malam hari ini saudara. Oke. Dan secara khusus kita akan lihat tadi pasal yang ke-50. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yakub itu mengasihi Yusuf lebih dari anak-anaknya. Setuju ya? Kalau Anda baca kitab, Yusuf adalah favorit bapaknya Yakub. Dia sangat dia sangat dikasihi. Oke. Semua orang, dia punya abang-abang itu pakai baju yang dibeli di Mardika City Mall. Tapi Yusuf dia pakai baju Rip Curl, gitu kan. Dia pakai baju-baju yang branded, ya baju-baju yang mahal, yang harganya ratusan. Yang lain pakai tas biasa, dia pakai Hermes. Oke, karena papanya sangat mengasihi dia, semua orang tahu ya. Oke. Jadi Yakub sangat mengasihi Yusuf dan itu membuat Yusuf itu dibenci oleh semua abang-abangnya. Karena bahkan keadaan lebih buruk karena Yusuf ini seorang pemimpi. Bayangkan dia mimpi sampai 2 kali. Mimpi yang pertama dia ceritakan. Dia akan jadi orang besar. Mimpi yang kedua dia balik bilang lagi. Bulan dan matahari dan 11 bintang sujud menyembah dia. Jadi sepertinya dia ingin bilang untuk dia punya abang-abang semua. Bahwa kalian semua akan sujud menyembah saya. Jadi kalau saudara punya mimpi yang seperti Yusuf, tolong disimpan buat Anda sendiri. Jadi saudara, Yusuf sekali lagi sangat dibenci oleh dia punya abang-abangnya.
Dan satu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk bawa makanan kepada dia punya saudara, dia punya abang-abang. Mungkin dia lagi main PS. Suf ya atau apa ya? Suf atau Yus. Suf ya kayak sup yang sup lagi. Ucu ya orang Ucu ya. Ucu, ale tolong. Ucu lagi main PS. Ucu tolong, ale bawa ale makan makanan untuk ale pun abang-abang yang ada di sana, tolong bawa makanan dong. Ya siap Bapak, sudah bagus. Tapi tahukah saudara, Ucu pergi bawa makanan di ladang seperti dia pergi di pesta pernikahan. Dia pakai dia punya jas yang ya merek Armani, jas yang harganya tuh di atas 10 juta, di atas 10 jutaan. Mau ke kebun pakai jas, cocok ke saya? Simpas, ya toh. Ya kalau ke kebun pakai yang terabe-terabe saja lah, gitu. Yang mereka lagi cocok. Kan? Dari kejauhan mereka kenal dia. Oh ini anak tukang mimpi nih. Oh sok-sok kan. Tambah benci lah mereka sama Yusuf. Saudara, saya kasih sebuah ini latar belakang ya konteksnya. Anda mungkin yang boleh mengerti, Anda tahu. Saking bencinya mereka, akhirnya mereka rencana Yusuf pas tiba, udah semua rancangan sudah ini pembunuhan berencana. Sudah diambillah dia, dibuang ke dalam sumur. Akhirnya batal juga. Batal dibuang dalam sumur, diangkat, dijual sebagai budak. Oke. Saudara bisa bayangkan, ini orang-orang yang setiap hari Anda mungkin main PS dengan dia, makan dengan dia, ngobrol dengan dia, bicara dengan dia, bikin apa saja dengan dia. Tapi orang ini pada akhirnya mengkhianati Anda, menyakiti Anda, bahkan yang paling buruk. Seperti konteks Yusuf, merencanakan pembunuhan bagi dia. Anda sakit gak? Singkat cerita, Yusuf dia ada di rumah Potifar di Mesir. Dan dia menjadi salah satu pelayan. Kemudian kalau kita baca, kita menemukan satu bagian ayat Alkitab mengatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dijual sebagai budak, sebagai pelayan. Oke. Itu sama sekali tidak terlihat seperti Tuhan itu menyertai dia, menyertai orang itu. Sekali lagi, jadi budak di rumah orang, tukang suruh babu. Oke. Sepertinya kelihatannya tidak seperti Tuhan itu menyertai dia. Oke. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan bersama-sama dengan Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan Yusuf itu berhasil. Anda lihat Yusuf, orang takut Tuhan sekalipun dibawa, tapi Potifar orang yang gak takut Tuhan, yang gak kenal Tuhan, bisa melihat bahwa apa yang Yusuf kerjakan Tuhan menyertai dia. Mungkin saya ingin bilang buat Anda yang bekerja di kantor atau yang sekolah, tidak peduli Anda tuh punya posisi apa di sekolah. Tapi kalau Anda disertai oleh Tuhan, waktu Anda disertai oleh Tuhan, orang yang gak kenal Tuhan sama sekalipun, mereka akan lihat Tuhan dalam hidup Anda ketika Anda punya pencapaian tertentu. Makanya saya ulangi sekali lagi, saudara, kami sering bilang di sini, kalau Anda sekolah, Anda bekerja, jangan jadi orang biasa-biasa. Minimal Anda bisa bikin sesuatu. Orang lihat, ini dia beda gitu. Sama seperti Potifar melihat bahwa dalam hidup Yusuf Allah menyertai dia, karena kita bilang semua yang dia kerjakan itu berhasil, diberkati. Kalau Anda nggak bisa bikin apa-apa, sama dengan orang lain di sekolah, di kantor, apa bedanya? Sampai orang yang nggak takut Tuhan, sekalipun yang nggak kenal Tuhan sekalipun mengakui bahwa Tuhan Allah menyertai dia. Ini konteks Yusuf, saudara, luar biasa. Sekalipun budak, tapi dia bikin apa saja berhasil. Kenapa kuncinya? Karena Tuhan menyertai dia. Tapi Yusuf tidak, dia tahu bahwa mata Tuhan melihat dia. Dimanapun Yusuf tahu bahwa mata Tuhan memandang dia, melihat dia. Maka dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini buat Allahku? Dia bilang gitu loh. Dan pada akhirnya semua kita tahu bahwa kisahnya Yusuf akhirnya dijobloskan ke dalam penjara. Tapi kita bilang gini, saudara, Tuhan tetap menyertai Yusuf, luar biasa, saudara. Sudah lihat, orang benar di mana saja, kalau Tuhan sertai dia akan baik-baik saja. Dalam penjara pun akan baik-baik saja. Dalam penjara pun Yusuf beda, saudara. Kita bilang dia menjadi kesayangan kepala penjara. Beda. Tapi tahukah saudara bahwa di balik layar Tuhan sementara merancangkan sebuah adegan yang luar biasa bagi Yusuf. Kita lihat, orang boleh merancangkan hal-hal yang buruk buat saudara, menjatuhkan Anda, tapi percayalah dimanapun Anda, ketika Anda sama-sama dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sementara merancangkan sebuah agenda besar di belakang layar, adegan besar buat Anda di belakang layar. Dan pada saatnya Tuhan bilang, oke, cukup, boom. Dan
Dan adegan itu akan dimunculkan. Adegan apa? Anda akan dibawa Tuhan naik. Sama persis seperti Yusuf. Jadi biar saudara orang sakiti Anda, tapi Anda bersama-sama dengan Tuhan, percayalah. Percayalah bahwa Tuhan sementara menyiapkan satu bagian yang terbaik buat Anda. Jadi akhirnya ketika dia dibawa Tuhan naik, jadi orang nomor 2 di Mesir. Kemudian karena ada kelaparan, semua abang-abangnya datang ke Mesir, ketemu dia. Dan dia mintakan diri, aku ini Yusuf. Karena semua abang-abangnya jadi takut. Kenapa? Karena mereka ingat, mereka masih berjalan dengan rasa bersalah, kesalahan mereka. Ya dulu pernah mereka buat untuk Yusuf. Mereka ketemu, mereka bicara, lalu saudara ini muncul sebuah ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yusuf katakan begini, dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, waktu Yusuf menyatakan dirinya untuk dia punya abang-abang, dia bilang gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Anda perhatikan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Yusuf bilang ya, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Semua katakan tetapi Allah. Tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Yang bedanya Yusuf dengan Firaun hanya tahta. Saudara lihat, Yusuf bilang apa? Bukanlah kamu tetapi Allah. Wow, ini saudara ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Orang sakiti Anda, orang buat jelek buat Anda. Tapi seperti Yusuf dia bilang gini. Waktu Yakub mati, ini abang-abangnya semua tambah takut lagi. Mereka bilang gini, sekarang papa mati, kau tong ancur sekarang. Dan pada akhirnya sekarang giliran abang-abangnya jadi takut buat dia. Lalu karena mereka takut, mereka buat, saudara lihat, siasat lagi. Makanya kita bilang gini saudara, dosa kalau nggak dibereskan, dosa akan melahirkan dosa. Pernah bikin kesalahan, takut sekarang merancangkan kebohongan. Pada masa itu, Yusuf sudah memaafkan, dia punya semua abang-abang. Makanya kita bilang kenapa Yusuf itu sangat sedih dan dia menangis. Sepertinya dia merasa bahwa semua kebaikan yang sudah dia buat selama 17 tahun ini, itu gak punya arti. Sepertinya mereka gak percaya bahwa Yusuf benar-benar mengampuni mereka. Dia punya abang-abang sendiri sampai hari itu belum mempercayai dia. Bahkan setelah 17 tahun yang penuh dengan kebaikan, mereka masih meragukan kasih dan pengampunan Yusuf. Semua yang Anda buat yang sifatnya baik gak pernah kehilangan upah. Amin. Makanya saudara, kalau Anda bikin kebaikan, jangan harapkan orang balas. Tenang aja, nanti Tuhan yang balas. Karena kalau Tuhan balas itu porsinya beda. Dosa harus dibereskan. Dosa gak dibereskan, dosa melahirkan dosa. Takut bersalah karena pernah dulu bikin dosa, sekarang rancangkan muslihat mau tipu lagi Yusuf. Malam hari ini saya ingin semua kita gak fokus pada abang-abang Yusuf, tapi kita fokus bagaimana Yusuf dia menanggapi, bagaimana Yusuf dia memberikan tanggapan, bagaimana dia meresponi keadaan abang-abangnya ketika mereka datang dan mereka ketemu dengan dia. Bagaimana Yusuf dia melihat bahwa ini sebenarnya abang-abang ini masih berjalan dengan sebuah beban dalam hubungan mereka yang sampai hari ini belum selesai. Dan Yusuf memberikan sebuah tanggapan. Dia memberikan beberapa tanggapan lewat kalimat-kalimat, lewat percakapan mereka yang malam hari ini saya ingin bagikan untuk semua kita. Bagaimana harusnya kita berespon ketika kita menemukan ada orang-orang yang mungkin berjalan dengan beban dalam hubungan mereka, yang punya masalah dalam hubungan mereka. Lihat konteks Yusuf dengan dia punya abang-abang, kita akan lihat. Cuman ada 2 poin. Jadi apa tanggapan Yusuf terhadap rasa bersalah dan beban dalam sebuah hubungan yang pada masa itu konteksnya dialami oleh dia punya abang-abang. Yang pertama, tanggapan Yusuf yang pertama menghadapi rasa bersalah dan beban dalam hubungan yang pertama adalah Yusuf tidak mengambil peran Tuhan dalam hidupnya. Dan ini tanggapan Yusuf yang pertama. Yusuf tidak mengambil peran Tuhan dalam hidupnya. Kita baca ayat yang ke-19, Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-19. Dikatakan begini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah.
Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah, kata Yusuf. Saudara perhatikan, Yusuf dapat dengan sangat mudah mengambil peran Tuhan dalam situasi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara manusia, Yusuf itu dapat dengan sangat mudah dia mengambil peran Tuhan dalam situasi ini, menghukum atau apa. Karena Yusuf adalah orang terkuat kedua setelah Firaun di zamannya. Dan Yusuf bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun dia mengakui fakta bahwa dia bukan Tuhan. Lihat, orang di atas tapi dia nggak sombong, saudara. Ada di atas tapi dia tetap membumi. Ada di atas tapi dia tetap ingat dia bukan siapa-siapa. Di bawah Tuhan naik tapi dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Ini contoh yang baik, saudara. Di bawah Tuhan, dipromosikan Tuhan naik tapi dia tahu dia bukan siapa-siapa. Yusuf bisa bikin apa saja pada masa itu. Saudara, tahukah Anda bahwa apa masalah nomor satu di dalam hidup kita? Karena kita ingin menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita seperti kayak, oh Anda yang paling tahu apa yang baik dan benar buat Anda. Jadi sepertinya Anda nggak butuh Tuhan untuk Anda berkonsultasi. Sepertinya kita nggak butuh Tuhan untuk kita minta pendapat, minta arahan, minta pandangan. Karena kita merasa bahwa kita lebih tahu apa yang baik, apa yang benar untuk kita. Dan mohon maaf saya bilang bahwa ini penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala. Jadi kita merasa bahwa seperti kita memiliki hak untuk memutuskan apa yang benar. Kita memiliki hak untuk memutuskan apa yang salah bagi diri kita. Dan kita nggak butuh Tuhan untuk kasih solusi buat kita. Di sini letak masalah dalam hidup kita. Dan saya bilang saudara, Alkitab selalu terjadi berulang-ulang kali. Apa yang pernah terjadi, dia akan terulang kembali lagi. Dulu kalau Anda ingat kisah Adam dan Hawa waktu penciptaan, saudara, Allah kasih mereka 1 juta pilihan. 1 juta hak istimewa. Ada jutaan hak istimewa yang Adam dan Hawa bisa dapatkan yang Tuhan kasih. Dan cuma 1 larangan yang Tuhan kasih buat mereka. Tapi kita lihat bahwa pada akhirnya datanglah ular. Dan ular bilang begini, makanlah dari pohon itu dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, yang ular katakan adalah, kamu tidak harus hidup di bawah otoritas Allah. Kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu bisa menjadi seperti Tuhan untuk dirimu sendiri. Gak perlu diatur. Dan ini bodoh loh. Tadi saya bilang kan saudara, Adam dan Hawa dalam Taman Eden dikasih 1 juta hak istimewa, katakanlah saudara ya. Dan cuma 1 larangan. Orang bodoh yang seperti gini saudara. Dengar apa bisikan ular, nah, sudah. Kamu gak harus tunduk buat otoritas. Kamu waktu makan itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu akan menjadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Kamu akan putuskan mana yang benar untuk kamu. Kamu sendiri yang putuskan mana yang salah buat kamu. Kamu sendiri yang menjadi Tuhan atas hidup kamu. Itu yang iblis tawarkan dari dulu sampai sekarang buat kita saudara. Dia tawarkan pertama buat Adam dan Hawa. Dan sekarang dia pun tawarkan buat kita. Makanya anak muda, Anda merasa seperti Anda yang paling tahu apa yang benar dan salah buat Anda. Makanya Anda ambil sikap. Anda gak perlu mau ada orang tua di rumah, gak perlu mau ada hamba Tuhan, Anda bikin aja gitu. Karena Anda merasa bahwa Anda yang paling berhak mengatur Anda punya diri gitu. Jangan salah, hati-hati loh. Iblis bisa kerja dengan cara yang seperti gini. Kamu yang paling berhak ngatur diri kamu. Jadi kita merasa bahwa dalam hal apapun yang kita lakukan, kita bisa membenarkan diri kita. Kita merasa bahwa apa yang kita buat ini benar. Mereka yang salah, saya nggak salah. Banyak kali seperti itu saudara. Iblis bikin trik yang sama buat Adam dan Hawa. Dan dia kehabisan trik, dia nggak punya trik yang lain, dia hanya copy paste. Dia bikin yang sama buat semua kita. Dalam konteks ini anak muda di dalam gereja. Okay. Saya yang paling berhak, mama enggak, papa enggak, saya yang paling berhak. Seperti Anda menjadi Tuhan buat Anda punya diri sendiri. Gitu. Dan tahukah Anda waktu Anda seperti itu, Anda sementara menghancurkan Anda punya hubungan. Anda bikin masalah dalam hubungan Anda dengan orang tua, dengan sesama. Dalam gereja juga bisa. Ya kan? Amin. Jadi kita lalu mengabaikan Tuhan dan kita berusaha menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan, kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Dan saya bilang itu awal, itu dosa saudara. Penyembahan berhala. Itu dosa saudara. Maaf, kami di sini bukan bilang bahwa semua hal harus ngomongin kami. Bukan. Tapi ada hal-hal yang memang Anda butuh solusi, butuh wejangan, butuh nasihat. Ngomong. Jangan ambil action sendiri.
Nanti sudah fatal, sudah salah, sudah kalah, sudah jatuh, baru kembali lagi tuh. Hampir semua masalah hubungan kita berasal dari usaha kita untuk menjadi Tuhan dalam diri kita. Dan yang kedua, ada tipe-tipe orang yang seperti dia ingin menjadi Tuhan dalam hubungannya dengan orang lain. Dia seperti ingin menjadi Tuhan untuk orang lain. Dan saya nggak ambil contoh orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa lakukan beberapa hal. Saya nggak bilang banyak hal. Saya bisa melakukan beberapa hal di gereja seperti berkhotbah, menasihati, memberikan saran, menyanyi, bahkan menegur Anda. Tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan atas hidup Anda. Karena saya tahu Tuhan yang lebih berhak atas hidup Anda. Saya hanya bisa menegur Anda, menasihati Anda. Saya nggak punya tugas untuk mengontrol Anda punya hidup. Tuhan yang lebih pas, Tuhan yang lebih tepat. Oke, jadi ini juga warning buat saya sebagai leader di gereja. Karena Roh Kudus dia nggak mengontrol, dia mengarahkan sama saudara. Oke, karena memang ada orang-orang yang berusaha, ada orang-orang yang seperti gini. Oke, seperti ingin jadi Tuhan untuk orang lain. Dan kalau saya seperti gini, saya tidak beda dengan diktator dalam gereja. Karena saya tahu Tuhan yang lebih berhak untuk mengatur Anda punya hidup. Dan firman Tuhan yang kami sampaikan perintah Tuhan. Gitu kan? Selebihnya Anda sendiri yang pilih. Kami nggak punya fungsi untuk mengontrol Anda. Karena menarik saudara, saya pernah kalau nggak salah saya baca buku Max Lucado, kalau ada yang tahu. Dan dia pernah bilang gini, cara yang tercepat untuk menjadi seperti setan adalah untuk mencoba menjadi Tuhan. Nanti ingat Lucifer ya. Cara yang paling cepat untuk menjadi setan, seperti yang ada di sini ya, adalah dengan mencoba untuk menjadi Tuhan. Nanti ingat Lucifer. Dipuji, dipuja, disembah, wah paling keren, paling cantik, paling luar biasa, wow, perfecto. Di surga. Dan kita bilang dia ingin naik tinggi menyamai Allah. Coba aja, kalau mau jadi setan gampang aja. Cobalah jadi Tuhan. Tapi sih nggak ada, amin. Poin yang kedua yang terakhir, haleluya, puji nama Tuhan. Oke, bagaimana tanggapan Yusuf? Bagaimana respon Yusuf terhadap rasa bersalah atau beban dalam sebuah hubungan? Ingat, kalau Anda punya masalah, jangan rasa bahwa Anda itu yang paling tahu, yang paling baik. Bukan Tuhan yang tahu apa yang paling baik buat Anda. Kalau Tuhan bilang lepaskanlah. Kasih tinggal. Yusuf melihat hidupnya dari perspektif Tuhan. Karena Yusuf tidak menyangkal atau mengurangi apa yang telah dilakukan oleh semua saudara-saudaranya. Dia bicara langsung untuk semua abang-abangnya dan mengatakan kepada mereka langsung straight bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat. Dan saudara, ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah hubungan. Anda nggak harus pura-pura bahwa hubungan Anda baik-baik saja. Anda nggak harus pura-pura bahwa Anda baik-baik saja. Anda tidak harus berpura-pura bahwa sakit yang Anda rasakan itu tidak benar-benar terjadi. Anda tidak harus berpura-pura bahwa itu tidak menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Anda nggak harus berpura-pura bahwa Anda baik-baik saja. Justru Anda harus mengakui bahwa kalau Anda sakit, harus akui bahwa Anda sakit. Di sini harus akui, simpan, Anda sakit sendiri. Makanya beban itu jangan dipikul sendiri. Beban itu dibagi, dikasih sama Tuhan. Karena Anda nggak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, gitu ya kan? Justru Anda harus mengakui bahwa sepertinya Anda tidak baik-baik saja. Itu bagus, itu penting. Waktu Anda rasakan seperti gini, bagus Anda ke gereja, Anda cari hamba Tuhan, didoakan, berbagi. Minimal beban itu dibagikan. Anda rasa ringan, saudara. Penyangkalan tidak memecahkan masalah. Penyangkalan tidak memecahkan masalah. Akui fakta bahwa Anda terluka, akui fakta bahwa Anda tersakiti. Dan apa yang telah dilakukan orang terhadap Anda itu jahat dan menyakitkan, aku itu. Waktu didoakan, aku itu sudah terbuka, jangan disimpan. Perempuan yang lebih banyak soal perasaannya. Laki-laki itu biasa lebih cepat let it go. Tapi perempuan let it come. Ya kan? Apa datang simpan aja tampungnya, saya mau lepas, ya kan? Kaget lah kanker hati loko. Tapi di sini nggak ada, haleluya, amin, haleluya. Oke, fakta bahwa Anda terluka. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Dan Yusuf bilang gini, benar kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi saya lihat apa yang Yusuf bilang, yang lebih lanjut buat dia punya saudara. Waktu dia bilang, kalian berbuat jahat. Yusuf lanjut dia bilang gini, tetapi Allah. Semua katakan tetapi Allah. Tetapi Allah. Saudara, ini dua kata yang sangat luar biasa.
Yesus bilang, oh ya yang kalian buat itu jahat, tetapi Allah. Oh iya yang kalian buat itu sangat menyakitkan saya, tetapi Allah. Oh ya benar yang kalian buat itu menghancurkan hati saya, perasaan saya, tetapi Allah. Dari ini perspektif lain dari Yusuf. Betul yang kamu pikir itu salah, jahat. Bikin saya kira tetapi Allah. Tetapi Allah. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Perspektif cara pandang yang luar biasa dari Yusuf. Tidak banyak orang ketika punya masalah bisa mengambil cara pandang yang benar seperti Yusuf. Tapi kita belajar saudara. Kita belajar malam hari ini. Ada masalah coba belajar untuk berpikir yang positif dulu. Ada masalah coba melihat perspektif cara pandangnya Allah. Dan dengar, kita boleh punya rencana. Anda dan saya, semua kita boleh punya rencana, tapi rencana Tuhan juga ada. Tuhan juga punya rencana bagi kita. Kita boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi ingat Tuhan mereka-rekakan yang baik. Orang boleh buat yang jahat buat Anda, orang boleh merancangkan yang jahat buat Anda, tapi dengar, Tuhan punya rencana dan Tuhan punya tujuan yang baik juga untuk kita. Orang rencanakan yang jahat, tapi ingat Tuhan juga punya rencana buat Anda. Tadi saya bilang, dibuang, diangkat, difitnah, masuk penjara. Tapi di balik layar Tuhan juga punya rencana yang lain buat Yusuf. Tidak ada yang bisa menghancurkan rencana Allah buat Anda. Bahkan diri Anda sendiri tidak ada yang bisa. Waktu Tuhan sudah menetapkannya buat Anda, maka yes dan amin, ya dan amin itu akan jadi buat Anda. Bahkan Anda sendiri tidak bisa membatalkan rencana Allah buat diri Anda. Jadi kalau ada di antara Anda yang hadir malam hari ini, beberapa di antara kita yang hidup masih menyalahkan diri Anda atas apa yang pernah Anda buat di masa lalu, dengar baik-baik. Oke. Jangan pernah berpikir bahwa Anda sudah menghancurkan hidup Anda. No, saudara, tidak saudara. Oke. Saya ingin bilang malam hari ini, saya ingin tegaskan malam hari ini, Tuhan punya rencana yang lain buat Anda. Dan kalau Anda percaya, Anda harus katakan amin. Ya. Tidak ada yang bisa menghancurkan hidup Anda. Oke. Kalau Tuhan sudah punya rencana buat Anda sendiri. Oke. Dan Allah akan memenuhi tujuannya, Allah akan memenuhi rencananya. Terlepas dari hal-hal yang jahat yang orang buat untuk Anda. Terlepas dari mungkin kekacauan yang sudah pernah Anda buat. Allah akan rekakan itu, Allah akan buat itu jadi yang lain buat Anda. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat segala sesuatu, semua katakan segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala sesuatu. Termasuk semua rasa sakit, termasuk semua rasa bersalah yang Anda rasakan sekarang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam rasa sakit pun Allah turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Dan Anda harus percaya itu saudara. Tuhan bisa balik itu rasa sakit untuk buat kebaikan bagi Anda. Mungkin supaya kelak Anda belajar untuk bisa mengampuni orang. Anda mungkin belajar bagaimana berpikir positif. Anda mungkin melihat bahwa iya kalau simpan dendam rugi. Tuhan gak pernah gagal untuk melakukan rencananya, menjalankan rencananya untuk kasih Anda kebaikan. Tuhan gak pernah gagal. Dan memang kalau kita lihat yang paling terakhir, kisah Yusuf ini bukanlah akhir kisah Yusuf ini saudara, bukanlah ngomong tentang Yusuf saja, tapi kalau kita lihat dalam kejadian kehidupan Yusuf, dalam kehidupannya, dalam apa yang dia alami saudara. Oke. Dan kita coba korelasikan dengan apa yang pernah dialami oleh Yesus. Itu sama saudara. Sama saudara. Oke. Sama seperti Yusuf, Yesus juga disayangi oleh Bapaknya di surga. Bapaknya bilang, inilah anakku yang kukasihi. Yesus anak yang disayangi saudara. Bapaknya sayang sama dia. Yesus disayangi oleh Bapaknya di surga. Sama seperti Yusuf, Yesus meninggalkan kenyamanannya, Yesus meninggalkan zona nyamannya untuk mencari saudara-saudaranya. Sama seperti Yusuf, dia ditolak oleh semua saudara-saudaranya sendiri. Yesus pun ditolak. Sama seperti Yusuf, Yesus harus menderita secara tidak adil. Apa yang gak pernah dia buat, dia harus tanggung konsekuensinya. Sama seperti Yusuf, pada akhirnya Yesus menjadi orang yang sangat berkuasa. Saudara, tapi Yesus tidak melihat kesetaraannya, kata kitab. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi kata kitab, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, sama seperti Yusuf. Dia nggak anggap bahwa dia punya posisi sebagai Perdana Menteri, sebagai sarana untuk hancur. Dia punya abang-abang. Tidak saudara, tidak. Sama seperti Yesus, dia mengosongkan dirinya.
dia nggak pertahankan statusnya sebagai Allah. Tapi dia kosongkan dirinya, dia turun ke dalam dunia jadi manusia. Ambil rupa hamba, kata kitab, dia mengambil rupa hamba. Supaya apa? Supaya kita dan semua kita, Anda dan saya, semua kita diselamatkan. Sama seperti Yusuf, Yesus melihat segala sesuatu yang terjadi padanya dari perspektif Allah. Sama seperti Yusuf, Yesus menyambut kita dalam keluarganya. Dan dia memberikan segala yang terbaik yang kita butuhkan. Kalau Anda baca kisah Yusuf, harusnya Anda ingat bahwa Yesus pun pernah mengalami hal yang sama.